Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Kekasih Jaiko, yaitu Nobita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan Doraemon dan Nobita sedang berjalan bersama. Dari arah belakang, Nobita merasakan seperti ada seseorang yang mengikutinya. Saat Nobita menengok ke belakang, ternyata dia melihat orang tersebut. Doraemon pun bertanya kepada Nobita, lalu Nobita memberitahu bahwa dia merasakan seperti ada seseorang yang sedang mengikutinya. Dan Nobita pun memberitahu orang yang mengikutinya itu adalah seorang gadis. Seketika Doraemon terdiam dan tiba-tiba dia tertawa dengan sangat kencang. Doraemon mengejek Nobita karena tidak mungkin Nobita diikuti oleh seorang gadis. Karena Doraemon tidak mempercayai Nobita, akhirnya Nobita menyeret Doraemon dan akan membuktikan bahwa memang ada seorang gadis yang sedang mengikutinya. Nobita dan Doraemon pun bersembunyi di balik tembok untuk menunggu seseorang yang mengikutinya tadi. Tiba-tiba sepasang kaki seorang gadis muncul dan berjalan, tetapi langkahnya terhenti karena dia merasa kebingungan. Dari balik tembok tempat Nobita dan Doraemon bersembunyi, mereka mengintip dan betapa terkejutnya melihat seorang gadis yang mengikuti Nobita itu ialah Jaiko, adiknya Giant. Seketika Nobita dan Doraemon pun berlari. Nobita dan Doraemon berlari sampai ke dalam rumah dan ketika di dalam kamar, Nobita bertanya kepada Doraemon, kenapa tadi Jaiko mengikutinya? Tiba-tiba Nobita berpikiran apa karena Jaiko menyukainya? Doraemon berkata tidak mungkin Jaiko menyukai Nobita. Di luar rumah, ibu Nobita menyuruh Giant masuk ke dalam rumah. Giant pun sudah berada di depan kamar Nobita dan Nobita pun terkejut melihat Giant. Giant menghampiri Nobita dan mengatakan kepada Nobita bahwa Nobita adalah orang yang paling bahagia. Nobita yang mendengar hal itu merasa bingung dan Giant yang melihat Nobita tidak tahu apa maksudnya itu pun berkata, "Jangan pura-pura tidak tahu," sambil memukul Nobita. Dari kejauhan, Jaiko melihat rumah Nobita dengan perasaan sedih. Lalu dia pergi begitu saja meninggalkan rumah Nobita. Masih di dalam kamar, tiba-tiba Nobita dan Doraemon terkejut karena ternyata Jaiko menyukai Nobita. Giant yang memberitahu Nobita dan Doraemon pun sama terkejutnya. Giant berkata bahwa sudah beberapa hari Jaiko terlihat aneh. Dalam ingatannya Giant, dia memasuki kamar Jaiko dan melihat Jaiko sedang melamun dalam kesendirian. Saat sedang makan pun, Jaiko hanya makan 5 mangkok saja. Giant berkata bahwa Jaiko adalah adiknya yang manis. Hal itu membuat Giant tidak tahan dengan sikap Jaiko yang terlihat aneh. Hingga akhirnya Giant pun bertanya ada apa kepada Jaiko. Lalu Jaiko membuka lacinya dan Giant mempertegas apa yang Jaiko keluarkan dari lacinya itu ternyata foto Nobita. Nobita dan Doraemon sangat terkejut. Nobita pun tidak pernah berpikir sejauh itu tentang Jaiko yang menyimpan foto dirinya. Giant memberitahu kepada Nobita bahwa Jaiko akan menjadi istri Nobita. Giant berkata bahwa Jaiko itu orangnya pemalu seperti dirinya. Jaiko pemalu karena dia tidak bisa mengatakan aku mencintaimu. Hal itu membuat Giant sangat sedih dan akhirnya Giant akan mengajak Nobita untuk pergi kencan dengan Jaiko. Nobita dan Doraemon pun semakin terkejut. Akhirnya Giant membawa Nobita keluar rumah. Doraemon yang melihat Nobita dibawa pergi oleh Giant pun kebingungan. Saat di perjalanan, Suneo melihat Giant dan Nobita sedang berjalan. Suneo memanggil Nobita dan bertanya kemana dia akan pergi. Tetapi tiba-tiba Suneo dipukul oleh Giant. Giant berkata bahwa di masa depan Nobita akan menjadi saudaranya. Hal itu membuat Suneo dan Nobita terkejut. Giant mengajak Nobita pergi meninggalkan Suneo. Dan Giant memberitahu kepada Nobita jika Nobita sedang ada masalah dengan Suneo, bilang aja kepada Giant, maka Giant akan menghajarnya. Suneo yang melihat kejadian itu pun merasa kebingungan. Di dalam rumah Giant mempertemukan Nobita dengan Jaiko.
Jayen berkata bahwa Nobita ingin berbicara dengan Jaiko. Lalu Jayen memperingati Nobita bahwa Nobita jangan sampai menghilang dan Jayen pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di dalam kamar Jaiko, Nobita hanya berdiam dan akhirnya Jaiko pun bertanya kepada Nobita bahwa Nobita ingin berbicara apa. Nobita menjawab dia sendiri pun tidak tahu ingin berbicara apa. Tiba-tiba Jaiko berdiri dengan perasaan kesal dan memberitahu Nobita bahwa dia sedang sibuk. Dan jika tidak ada kepentingan, lebih baik Nobita pulang saja. Mendengar perkataan Jaiko, Nobita pun terkejut. Nobita akhirnya keluar dari rumah Jayen dengan perasaan lega, walaupun dia merasa terlihat bodoh. Dari arah berlawanan, Nobita melihat Shizuka dan langsung menghampirinya. Shizuka berkata bahwa dia akan menggambar di taman, lalu Shizuka mengajak Nobita dan Nobita pun langsung menerima ajakan dari Shizuka. Tetapi Nobita akan menyusul karena dia ingin pulang dulu untuk mengambil buku gambarnya. Di perjalanan pulang, Nobita terlihat sangat senang dan tiba-tiba di balik tembok Jayen menarik Nobita hingga terjatuh. Nobita pun sangat terkejut melihat Jayen sedang marah. Jayen bertanya sambil berteriak kepada Nobita kenapa dia berada di jalan. Nobita menjawab karena Jaiko menyuruh Nobita untuk pulang. Jayen bingung kenapa sampai Jaiko menyuruh Nobita untuk pulang cepat. Jayen pun mengira mungkin kata-kata Nobita yang kurang romantis. Jayen memberitahu bahwa sebagai laki-laki Nobita harus mengatakan aku suka padamu. Tetapi Nobita tidak mau mengatakan itu. Mendengar perkataan Nobita, Jayen merasa kesal. Jayen mengancam bahwa dia tidak akan mengampuni orang yang membuat adiknya sedih. Dan dia pasti akan membuat orang itu babak belur. Nobita ketakutan dan dia pun terpaksa menyebut bahwa dia suka kepada Jaiko. Mendengar itu, Jayen akhirnya melepaskan Nobita. Jayen mengira sepertinya Nobita terlihat kurang berpengalaman dan dia akan menjadi pelatih untuk Nobita. Di taman, Jayen memulai praktek untuk Nobita. Jayen menyuruh Nobita untuk membayangkan sebagai Jaiko, lalu mengatakan aku menyukaimu. Jayen terus menggoda dan menyuruh Nobita untuk cepat keluarkan cara Nobita dalam memikat hati perempuan. Nobita berusaha sambil terbata-bata menyebutkan nama Jaiko. Jayen yang mendengar Nobita seperti itu memberikan saran untuk bayangkan saja jika Jayen itu adalah Jaiko. Seketika Nobita berpikir lalu akhirnya dia bisa membayangkan wajah Jaiko. Setelah terbayang wajah Jaiko, Nobita mengatakan, maukah kamu jadi temanku? Dan akhirnya Nobita dipukuli oleh Jayen. Jayen merasa kesal karena Nobita tidak melakukan caranya dengan serius. Jayen membentak dan menyuruh Nobita untuk mengatakan dari lubuk hati. Akhirnya Nobita melakukannya dengan sangat terpaksa. Sampai Jayen menyuruh Nobita mendekat jika sudah siap, lalu mereka akan berpegangan tangan. Ketika Sunio sedang melewati taman, Sunio melihat Nobita yang terlihat sedang menyatakan perasaannya kepada Jayen. Sunio pun berteriak dan terkejut melihat kejadian itu. Nobita akhirnya sampai di rumah dan berteriak memanggil Doraemon. Di dalam kamar, Nobita menangis dan bertanya kepada Doraemon kenapa bisa menjadi seperti ini. Doraemon pun menjawab dia juga tidak tahu. Akhirnya suara tangisan Nobita semakin kencang. Dia tahu bahwa istri masa depannya itu adalah Shizuka karena dia sudah melihat dengan mesin waktu milik Doraemon. Doraemon berkata mungkin takdir Nobita berubah lagi. Tapi Doraemon membenarkan bahwa Nobita nantinya akan menikah dengan Jaiko. Doraemon sudah bekerja keras untuk itu, tetapi semuanya kembali lagi ke asalnya. Mendengar itu, tangisan Nobita semakin kencang karena dia tidak mau hal itu sampai terjadi. Doraemon yang melihat Nobita sangat sedih akhirnya mengeluarkan alat yang bernama Skantako dari dalam kantong ajaibnya. Doraemon memberitahu jika alat itu digunakan maka orang-orang akan membenci. Tetapi Doraemon meragukan alat tersebut jika dipakai hanya untuk dibenci oleh Jaiko karena dirasa alat itu cukup berlebihan. Tetapi Nobita bersikeras untuk tetap biarkan saja hal itu. Dan akhirnya Doraemon menyemprotkan alat tersebut yang ternyata itu adalah tinta berwarna hitam ke arah wajah Nobita. Seketika tinta hitam tersebut langsung menyerap ke wajah Nobita. Nobita mengira dengan disemprotkannya tinta dari alat tersebut maka dia akan dibenci oleh Jaiko. Tetapi tiba-tiba Doraemon memarahi Nobita karena Nobita selalu membuat Doraemon mendapatkan masalah sampai Doraemon pun melihat wajah Nobita saja membuatnya jengkel.
Nobita melihat Doraemon kesal pun akhirnya ketakutan dan Nobita pun diusir oleh Doraemon dari kamarnya. Nobita berlari keluar rumah karena ibunya pun ternyata sama-sama merasa kesal kepada Nobita. Nobita masih merasa bahwa dengan caranya itu Yaiko akan membencinya. Tiba-tiba Nobita melewati sebuah rumah yang terdapat seekor guguk. Tetapi guguk itu menggonggong sangat keras ke arah Nobita. Nobita pun ketakutan dan berlari meninggalkan seekor guguk tersebut. Sampai di rumah Giant, Nobita mendengarkan penjelasan Giant yang ternyata dia hanya salah paham. Giant ternyata mendengarkan penjelasan dari Yaiko bahwa Yaiko hanya mau jadi komikus. Sebenarnya saat Yaiko sedang hampir putus asa, Yaiko mencoba membuat model karakter seperti Nobita. Ternyata Yaiko hanya melihat raut wajah Nobita yang lucu. Giant sedang menjelaskan mengenai Yaiko, tiba-tiba efek dari alat si Kantaro tadi bereaksi. Giant yang melihat Nobita pun menjadi sangat kesal sampai memukuli Nobita dan menyuruhnya untuk pulang. Nobita pun merasa kesal karena ternyata memang benar jodohnya itu adalah Shizuka. Di taman, Shizuka sedang duduk di dekat air mancur dan tiba-tiba Nobita memanggilnya. Nobita menghampiri Shizuka sambil membawa buku gambar miliknya. Saat sedang menghampiri Shizuka, lagi-lagi efek dari alat Skantaro yang ada pada tubuhnya bereaksi. Hal itu membuat Shizuka tiba-tiba merasa ketakutan. Di akhir film, Doraemon melihat Nobita sedang mengejar Shizuka yang tidak mau didekati oleh Nobita. Dan film pun selesai. Pergi ke laut melalui bingkai gambar. Film dimulai dengan diperlihatkan ada sebuah keluarga yang akan pergi liburan. Dan di sana terlihat ada Nobita dan temannya yang ingin pergi liburan juga. Semuanya sangat ingin sekali untuk pergi berlibur. Kemudian film berpindah ke Doraemon yang sepertinya sedang kepanasan karena terlihat Doraemon yang berkeringat dan sedang memegang kipas. Kemudian datanglah Nobita yang merasa heran karena melihat figura yang sangat besar di hadapannya Doraemon. Nobita pun di sana langsung tertidur karena sangat lelah. Doraemon bilang alasannya mengeluarkan figura yang besar ini karena dia berniat supaya menghilangkan rasa panas yang dirasakannya. Tiba-tiba terdengar suara petir dari dalam figura itu dan foto pada figura itu tiba-tiba berubah menjadi hujan yang awalnya panas. Nobita yang melihatnya pun merasa heran karena Doraemon bisa merubah foto yang ada pada figura itu. Kemudian Doraemon menjelaskan kalau itu adalah bingkai gambar pemandangan. Doraemon bilang dengan ini kamu bisa melihat pemandangan dari rumah. Cukup dengan tempelkan lokasi yang diinginkan, misalnya pegunungan, hutan, bahkan laut pun bisa. Nobita pun melihatnya semakin dekat dan tiba-tiba ada ombak yang mengarah kepadanya dan dia pun kaget. Tiba-tiba Nobita punya ide dan langsung mencopot kaca yang ada pada figura itu. Di sana Doraemon terdiam karena baru tahu kalau figuranya bisa dicopot kacanya. Dan kemudian terlihat Nobita yang sangat senang karena ternyata dengan figura itu Nobita bisa masuk ke dalam gambar secara langsung. Di sana Nobita semakin girang karena dia bisa pergi ke pantai. Nobita pun pergi keluar dan mengajak teman-temannya untuk masuk ke rumahnya. Teman-temannya pun datang dengan membawa peralatan bekal. Dan terlihat ibunya yang menyapa teman-teman Nobita. Shizuka bilang ke ibunya Nobita kalau dia akan berenang di lantai 2 alias di kamarnya Nobita. Tentu ibunya pun seketika langsung kaget. Teman Nobita pun mengajak Doraemon untuk pergi, tapi Doraemon tidak ingin pergi ke pantai. Nobita dan teman-temannya pun tanpa pikir panjang langsung ke pantai itu. Dan mereka seperti berada di pulau pribadi. Mereka pun langsung berganti pakaian dan Giant pun langsung terjun ke air. Sementara itu Suneo dan Shizuka melihat Doraemon yang kepanasan di kamar Nobita. Doraemon yang melihatnya pun tetap tidak ingin beranjak dari kamarnya. Kemudian terlihat di sana Giant dan Suneo dan Shizuka satu persatu berenang di laut. Mereka bertiga pun menyelam dan bisa melihat banyak ikan di bawah sana. Shizuka yang melihat Nobita di pinggir pantai pun mengajaknya untuk berenang, tapi Nobita malu-malu untuk terjun ke air. Suneo dan Giant pun mengejek Nobita kalau Nobita tidak bisa berenang.
Nobita yang melihat Doraemon sedang makan cemilannya pun mendatanginya dan memakan cemilan Doraemon. Kemudian Doraemon menyuruh Nobita untuk kembali lagi karena teman-temannya sedang bersenang-senang dan Nobita harus bergabung. Dengan cepat Nobita langsung berlari kembali ke pantai. Terlihat di sana Suneo sedang bermain bola bersama Giant dan Suneo yang dikerjain Giant sampai dirinya tersungkur ke pasir. Nobita yang sedang duduk dengan Shizuka pun baru teringat kalau dia lupa sekarang adalah jadwal kartun kesukaannya dan Nobita pun langsung kembali ke figura itu. Nobita pun mengajak Shizuka untuk menonton bersama, tapi Shizuka menolaknya karena dia ingin main di pantai. Kemudian Nobita memindahkan tempat yang ada di figura itu ke hutan dan menunjukkannya ke teman-temannya. Tapi teman-teman Nobita tidak melihatnya dan malah asik bermain bola. Nobita pun kemudian memindahkan lagi gambarnya dan sekarang gambarnya adalah salju. Dan Nobita mengajak Shizuka untuk melihatnya. Tapi Shizuka dilarang pergi oleh Giant dan Suneo. Nobita yang melihat salju pun merasa kedinginan. Di sana, Shizuka seketika menghampiri Nobita dan ingin melihat pemandangan yang lain. Namun yang dilihatnya malah Nobita yang sedang buang air kecil. Shizuka yang melihatnya pun langsung marah dan pergi. Nobita pun langsung kembali ke pantai dan tidak sengaja menabrak figura itu hingga terjatuh. Kemudian pada sore harinya Nobita dan teman-temannya menikmati matahari tenggelam. Namun mereka merasa terganggu karena ada tukang tahu bulat yang lewat di depan rumah Nobita yang terdengar suaranya ke pantai. Sementara itu, ibunya yang melihat injak kaki Nobita bekas buang air kecil tadi merasa kesal karena meninggalkan pasir di lantai. Kemudian ibu di sana berniat ingin membuang figura itu dan membawanya keluar rumah. Tanpa diduga-duga, figura itu terjatuh dan tombolnya terpencet sehingga gambarnya berpindah. Nobita yang ingin kembali ke figura itu pun tiba-tiba figuranya hilang. Tapi Nobita tidak peduli dan malah asik melihat lumba-lumba yang melompat. Namun saat asik melihat lumba-lumba, Suneo baru menyadari kalau air laut ternyata semakin naik. Kemudian di sana Giant mengajak mereka untuk pulang. Namun teman-teman Nobita kaget karena melihat figura yang sudah tidak ada. Di sana Giant marah dan seketika air laut semakin pasang dan mereka pun menaiki dataran yang lebih tinggi. Mereka pun akhirnya sampai di dataran yang paling tinggi. Namun air laut yang semakin naik dan mereka pun panik. Namun di tengah kepanikan mereka, Suneo mendengar suara tahu bulat lagi yang berasal dari langit. Ternyata figura yang tadi sudah berpindah ke atas. Suneo pun punya ide dan dia langsung diangkat oleh Giant, namun dia tidak bisa meraih figura itu karena terlalu tinggi. Kemudian berpindah ke Doraemon yang masih merasa kepanasan di kamar. Sementara itu, Nobita dan teman-temannya meminta tolong dengan berteriak sangat kencang. Seketika Doraemon baru teringat dan mendengar suara pertolongan yang diucapkan oleh Nobita dan teman-temannya. Namun saat keluar jendela, Doraemon sudah tidak mendengarnya lagi dan malah terdengar suara orang yang jualan tahu bulat. Tanpa diduga, ternyata si Amang tahu bulat tadi mengeluarkan tiang ke Nobita dan teman-temannya dan mereka pun ditolong dan langsung menaiki tiang itu. Saat teman-temannya sudah berhasil naik, Nobita di sana masih kesusahan untuk menaikinya. Namun untungnya, Nobita dibantu Giant dengan menarik tiang itu. Teman-teman Nobita pun pamit untuk pulang dan ibu yang melihat Nobita di sana langsung memarahinya. Dan film pun selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jika kalian lapar, makanlah. Jika kalian haus, minumlah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nantikan video review film Doraemon terbaru lainnya. Dadah!